Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yudin Salma dari Prodi Bisnis Digital Reguler C. Jadi di sini saya akan mengulas dan menjelaskan kembali tentang materi probabilitas dan distribusi teoritis. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya langsung, saya ingin menjelaskan konsep dasar probabilitas atau pengertiannya. Jadi probabilitas itu adalah ukuran kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Sederhananya ini adalah cara kita mengukur seberapa besar peluang sesuatu akan terjadi. Misalnya saat melempar koin, probabilitas munculnya sisi angka adalah 1/2 atau 50%-nya gitu kan. Nah, probabilitas ini nih ternyata ada 2 jenis nih. Yang pertama ada probabilitas objektif. Nah, probabilitas objektif juga sebenarnya itu dibagi juga, ada 3 macam, yaitu ada klasik itu yaitu berdasarkan jumlah kejadian yang mungkin dan jumlah kejadian yang diinginkan. Contohnya itu seperti mengambil kartu as dari satu set kartu remi. Yang kedua ada frekuensi relatif berdasarkan hasil percobaan berulang. Contohnya mengukur probabilitas hujan pada bulan Januari berdasarkan data hujan selama 10 tahun terakhir. Nah, macam-macam metode itu ada subjektif, jadi berdasarkan penilaian individu atau kelompok. Contohnya itu seperti seorang investor memperkirakan peluang suatu saham akan naik. Nah, jenis probabilitas yang kedua itu ada yang namanya probabilitas subjektif. Jadi berdasarkan keyakinan pribadi, pengalaman atau informasi yang tidak terungkap. Nah, ini tuh bisa jadi sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis dan persepsi individu ya. Nah, itu juga sering digunakan dalam pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Seperti itu ya. Nah, ini kita langsung aja masuk ke rumusnya, yaitu ada PA, X dibagi N. Kita langsung saja masuk ke rumus cara menghitung probabilitas. Di sini udah tertera nih, aku beresin biar gampang. Ini ada PA sama dengan X dibagi N. Jadi keterangannya itu, ini PA adalah probabilitas bahwa kejadian A terjadi yang sudah tertera nantinya. Nah, X ini yaitu banyaknya elemen subset yang membentuk kejadian A. Jadi kira-kira banyaknya elemen subset nanti yang akan terjadi di kejadian A tersebut. Nah, N-nya ini adalah banyaknya elemen set yang di suatu kejadian tersebut. Oke, kita next. Oke, setelah itu kita langsung masuk aja ke contoh soal yang pertama, yaitu ada 100 sebuah barang yang dibungkus rapih. Dari 100 buah barang tersebut ada 15 buah yang jumlahnya rusak. Nah, A-nya di sini adalah kejadian memperoleh barang rusak. Ini udah tertera ya A-nya ya. Jadi kalau Anda mengambil sebuah secara acak, berapa probabilitasnya bahwa barang tersebut rusak? Nah, kira-kira gimana nih cara ngejelasinnya? Kita bisa mencari N dan X-nya terlebih dahulu ya pastinya ya. Karena di sini A-nya kan udah ada nih. Jadi yang pertama kita mungkin akan mencari N-nya terlebih dahulu deh. Jadi kan di sini N itu banyaknya elemen setnya ya. Nah, elemen setnya kan di sini total dari elemen set yang sudah tertera kan di sini sudah ada nih. Ada 100 buah barang. Jadi kita tinggal pindahin ke sini yaitu 100. Selanjutnya setelah mencari N, kita mencari X-nya. Jadi X-nya itu tadi adalah banyaknya elemen subset yang membentuk kejadian A. Kira-kira apa nih? Kan di sini udah tertera nih A di sini nih, kejadian memperoleh barang rusak. Nah, di sini juga udah tertera ada 15 buah yang rusak. Jadi kita tinggal pindahin aja. Ada 15 buah yang rusak. Nah, langsung aja kita tulis dulu rumusnya, kita pindahin. Itu P A sama dengan X N. Nah, kan ini udah ada nih, kita tinggal pindahin aja nih. X-nya tadi ada 15 buah yang rusak. 15 dibagi total dari elemen setnya yaitu N-nya ada 100.
Nah, kita tinggal bagi aja 15 dibagi 100 berapa? Sama dengan 0,15. Nah, ini hasil dari hasilnya. Oke, kita bahas beberapa ketidakmungkinan dulu di slide selanjutnya. Nah, ini seperti yang tadi dijelaskan, jadi di sini tuh ada perumpamaan, jadi kalau X sama dengan 0 kan tandanya semua barang dalam keadaan bagus ya, tidak ada yang rusak. Karena X itu tadi kan elemen dari pembentuk kejadian A-nya nih. Semisal kalau X-nya 0, jadi di sininya kita tulis tetap PA 0 per dibagi N sama dengan 0, A-nya itu disebut sebagai impossible event. Karena kejadian yang tidak mungkin terjadi, karena kan di sini udah tertera ya, kita sudah ditulis pembentuk kejadian A-nya itu adalah barang yang rusak, yaitu sudah tertera juga ada 15 barang. Nah, kalau di sini, kalau X-nya sama dengan N sama dengan 100, tandanya kan semua total barang itu kan dalam keadaan rusak. Jadi ya kayak gini, kita contohnya ada PA sama dengan N dibagi N sama dengan 100 dibagi 100 sama dengan 1. A-nya itu disebut sure of certain event, yaitu kejadian yang pasti akan terjadi. Seperti itu. Lalu di sini kita masuk ke contoh soal yang kedua ya sebenarnya ya. Jadi di sini ada 1.000 orang karyawan suatu perusahaan, ada 150 orang karyawan yang membeli saham di Bursa Efek. Kalau Anda bertemu dengan salah satu seorang karyawan tersebut, berapa probabilitasnya bahwa karyawan tersebut membeli saham di Bursa Efek? Nah, kira-kira gimana sih penjelasan dari penyelesaiannya itu ya? Kan di sini pertama-tama ada N-nya itu total dari elemen zeta itu kan di sini udah tertera ada 1.000 orang karyawan ya di suatu perusahaan. Jadi kan kita keep ya ini 1.000 orang. Nah, ini X-nya yaitu si pembentuk suatu kejadian A-nya itu ada tulisnya ada 150 orang yang membeli saham di Bursa Efek. Nah, kira-kira gimana nih? Nah, jadi langsung aja kita tetap masukin ke rumusnya itu PA sama dengan X bagi N. Nah, kan di sini udah pasti nih si X 150 orang karena di sini udah tertera ya di soalnya. Jadi kita langsung masukkan saja 150 dibagi si total karyawan yang ada di perusahaan tersebut, ada 1.000 orang. Nah, hasilnya 150 dibagi 1.000 sama dengan 0,15 dan bisa juga dipersenkan menjadi 15%. Jadi probabilitas bahwa karyawan akan membeli saham adalah 15%. Seperti itu sih, teman-teman. Nah, lalu di sini juga dalam konsep peluang dikenal juga istilah permutasi dan kombinasi. Kira-kira permutasi dan kombinasi itu apa sih? Jadi permutasi dan kombinasi adalah dua konsep penting dalam menghitung kemungkinan susunan atau pemilihan dari sekumpulan objek. Nah, perbedaannya itu apa? Jadi perbedaan utamanya terletak pada apakah urutan objek diperhatikan atau tidak. Nah, permutasi ini merupakan cara menyusun sejumlah objek dengan memperhatikan urutan. Misalnya, jika kita ingin menyusun 3 buku berbeda di rak, maka urutan buku pertama, kedua, dan ketiga akan menghasilkan susunan yang berbeda. Nah, kombinasi merupakan cara memilih sejumlah objek dari sekumpulan objek tanpa memperhatikan urutan. Misalnya, jika kita ingin memilih 2 buah apel nih, dari keranjang yang isinya ada 5 buah apel, maka urutan pemilihan apel itu tidak penting. Yang penting adalah apel mana saja yang kita pilih. Seperti itu. Tadi kita udah menjelaskan pengertian dari si permutasi dan kombinasi, jadi ditegaskan kembali permutasi adalah banyaknya susunan atau urutan yang berbeda yang dapat dibentuk oleh K objek yang diambil dari sekumpulan N objek yang berbeda dinamakan dengan permutasi K objek dari N objek, yaitu dengan memperdulikan urutannya. Nah, rumusnya ini dibaca P, permutasi dari N elemen diambil K, dan N faktorial dibagi per N dikurang K faktorial. Nah, ini keterangannya udah tertera di sini yang P adalah permutasi, N adalah jumlah kejadian yang dapat dipilih, dan K adalah jumlah kejadian yang harus dipilih.
Next. Nah, lalu di sini ada contoh soal dari permutasi ya. Di sini kita bisa baca dulu banyak bilangan 3 digit yang dapat dibentuk dengan menggunakan angka-angka 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah. Nah, aku tegaskan kembali, jadi di sini rumus permutasinya adalah P K sama dengan N faktorial I dalam kurung N K tutup kurung faktorial. Nah, jadi kan di sini udah tertera nih dia sudah menyesuaikan. N-nya 5, K-nya 3. Kalau bisa sih. Jadi N itu kan jumlah kejadian yang dapat dipilih ya. Jumlah yang dapat dipilih kan di sini sudah tertera ya. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, K itu adalah jumlah kejadian yang harus dipilih. Di sini udah tertera banyak bilangan 3 digit. Jadi ditaruh sini dipindahkan ke sini 3. Ini langsung kita masuk-masukkan ya. Sama dengan berarti N faktorialnya ditaruh menjadi 5 faktorial. Karena di sini kan 1 sampai 5 ya. Totalnya ada 5. Taruh 5 menjadi 5 faktorial per 5 dikurang 3 faktorial. Nah, di sini menjadi 5 faktorial per 5 dikurang 3 sama dengan 2 faktorial. Lalu sama dengan faktorial dari 5, yaitu 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Hasilnya sama dengan menjadi 60. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada kombinasinya. Yaitu banyak kombinasi K objek yang diambil dari N objek yang berbeda tanpa memperdulikan urutannya. Tanpa ya. Dinyatakan dengan lambang C yang diambil elemen K. Dan adalah ini rumus yang tertera, jadi keterangannya adalah C-nya sama dengan kombinasi, N-nya adalah jumlah kejadian yang dapat dipilih, K-nya adalah jumlah kejadian yang harus dipilih. Kan? Ini contoh singkatnya, misalkan dimiliki 5 bola dengan warna berbeda-beda, jika diambil 3 bola, dari kumpulan 5 bola itu banyak kombinasi yang mungkin adalah, kita harus masukkan rumusnya aja di sini C-nya, terus N-nya kan di sini ada kumpulan dari 5 bola ya. Yang dimiliki 5 bola, jadi ditaruh di sini 5. K yang jumlah harus dipilih adalah kan jika diambil 3 bola tanpa memperdulikan urutannya, sesuai tulis 3. Sama dengan berarti 5 faktorial per 3 faktorial, 2 faktorial. Sama dengan hasilnya 10. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang variabel acak dan nilai harapannya sedikit. Jadi si variabel acak ini adalah suatu hal untuk menggambarkan hasil-hasil percobaan sebagai nilai-nilai numerik secara sederhana. Kita akan menggunakan apa yang disebut sebagai variabel acak. Jadi variabel acak ini dapat didefinisikan sebagai deskripsi numerik dari hasil percobaan. Nah, si variabel acak ini biasanya digunakan untuk menghubungkan nilai numerik dengan setiap kemungkinan hasil percobaan. Karena nilai-nilai numerik tersebut dapat bersifat diskrit, yaitu hasil perhitungan, dan bersifat kontinu, yaitu hasil pengukuran. Maka variabel acak ini dapat dikelompokkan menjadi variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Nah, di sini ada yang namanya variabel acak diskrit. Jadi si variabel acak diskrit adalah variabel acak yang tidak mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval atau variabel yang hanya memiliki nilai tertentu. Nah, arti lainnya adalah variabel acak diskrit, yaitu jenis data yang hanya bisa memiliki nilai-nilai tertentu, biasanya berupa bilangan bulat. Bayangkan, semisal jika kamu sedang melempar dadu, hasil yang mungkin muncul adalah 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Tidak ada kemungkinan mendapatkan hasil 2,5 atau 3,75, bukan? Nah, itu dia contoh sederhana dari si variabel diskrit itu. Nah, contoh lainnya semisal
jumlah panggilan telepon yang diterima dalam 1 jam. Bisa 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi tidak mungkin 1,5 panggilan, bukan? Karena itu hasil yang tidak mungkin. Nah, contoh lainnya, seperti jumlah siswa yang hadir dalam suatu kelas bisa 20, 25, 30, dan sebagainya, tetapi tidak mungkin 20,5 siswa, bukan? Oke, kenapa bisa disebut diskrit? Nah, karena kata diskrit ini sendiri, yang artinya berpisah-pisah, jadi nilai-nilai yang bisa diambil oleh variabel acak diskrit tidak membentuk suatu rentang yang kontinu, melainkan terpisah satu sama lain. Nah, selanjutnya di sini ada namanya variabel acak kontinu. Nah, jadi di sini variabel acak kontinu adalah variabel acak yang mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval atau variabel yang dapat memiliki nilai-nilai pada suatu interval tertentu. Nah, jadi si variabel acak kontinu ini yaitu jenis data yang nilainya bisa mengambil seluruh nilai dalam suatu rentang tertentu. Berbeda dengan variabel diskrit yang hanya bisa mengambil nilai bulat. Variabel kontinu bisa berupa bilangan bulat, pecahan, atau bahkan bilangan desimal dengan banyak angka di belakang koma. Contohnya adalah, semisal berat badan seseorang bisa 50 kilogram, bisa 50,5 kilogram, bisa 50,25 kilogram, dan seterusnya. Tidak terbatas pada bilangan bulat saja. Contoh lainnya, semisal waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan waktu tugas bisa 30 menit, bisa 30,5 menit, bisa 30,25 menit, dan seterusnya. Dan kenapa sih bisa disebut kontinu? Jadi, kata kontinu ini berarti bersambung atau tanpa putus. Jika kita gambarkan semua nilai yang mungkin dari variabel acak kontinu pada sebuah garis bilangan, maka akan terbentuk sebuah garis lurus yang tanpa putus. Nah, kira-kira kenapa sih variabel acak kontinu itu sangat penting? Jadi, yang pertama ada statistik, yaitu untuk menganalisis data kuantitatif yang bersifat kontinu. Yang kedua ada probabilitas, untuk menghitung peluang terjadinya suatu peristiwa dalam rentang nilai tertentu, dan bisa juga digunakan untuk penelitian, yaitu untuk mengukur variabel-variabel yang bersifat kontinu, seperti tinggi badan, berat badan, waktu, dan lain-lain. Nah, selanjutnya di sini ada nilai harapan dan varians dari variabel acak diskrit. Nah, apa sih nilai harapan itu? Jadi nilai harapan seringkali dinotasikan dengan huruf Yunani, mu, dan adalah rata-rata tertimbang dari semua kemungkinan hasil dari suatu variabel acak diskrit. Nah, kenapa disebut tertimbang? Karena setiap kemungkinan hasil memiliki bobot yang berbeda, yaitu probabilitasnya. Hasil yang memiliki probabilitas lebih tinggi akan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap nilai harapan. Nah, jadi sekian penjelasan probabilitas dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.